Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih. Di episode 5 yang lalu, kita sudah membahas mengenai mengapa semua orang dapat berbuat baik. Dan sekaligus kita memperlihatkan memanglah kekristenan tidak mengenal takdir. Di episode 6 ini kita akan menjawab pertanyaan, apakah setiap orang baik tetap diselamatkan? Apakah wajib Allah menyelamatkan manusia? Ini harus kita lakukan sebagai konsekuensi episode yang kelima. Marilah, sebelum memulai renungan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan sumber segala hikmat, kami bersama-sama ingin melanjutkan pembelajaran kami di episode ke-6 ini, ya Tuhan. Bukalah pintu hikmat-Mu agar kami memperoleh pemahaman yang benar. Tuhan, izinkanlah setiap pemahaman yang kami peroleh dapat kami pakai untuk memberitakan Engkau bagi tiap orang. Kehidupan kami, orang tiap orang, tuntunlah agar hanya mengandalkan kasih dan pertolongan Tuhan saja untuk menjalani hari-hari yang masih Engkau beri untuk kami jalani. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih. Kita memulai pembelajaran kita dengan meneruskan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak kita seperti di episode yang lalu, yaitu mengapa Allah tetap menciptakan manusia yang Dia tahu akan jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, Allah tidak pernah sembarangan. Semuanya diciptakannya dengan penuh integritas, bertanggung jawab. Ya, Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia yang menciptakan, Dia yang memelihara, dan Dia yang menyelamatkan. Itulah integritas. Disinilah tampak bentuk hak kepemilikan yang sempurna dari Allah. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memperlihatkan integritasnya dengan memberikan pengaturan-pengaturan atau hukum bagi manusia maupun alam semesta. Hukum alam semesta di luar manusia tetap berlangsung sedemikian luar biasa sampai kesudahan zaman. Keteraturan interaksi antara tiap-tiap objek di alam semesta juga berlangsung dengan pasti. Bintang yang semakin menua lalu mati, lalu muncul bintang baru untuk memberi kehidupan bagi seluruh alam semesta. Di sisi manusia, dari episode yang lalu kita sudah mengetahui bahwa di masa awal setelah Allah menciptakan manusia, manusia hanya memiliki kecenderungan berbuat baik. Inilah peran hati nurani yang murni yang ada di dalam diri tiap manusia. Inilah bentuk pemeliharaan Allah di masa-masa awal setelah penciptaan manusia. Allah penuh dengan belas kasih. Tampaklah, sekalipun Allah tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, Dia berinisiatif sejak awal dengan memperkuat manusia. Ini memperlihatkan Allah tidak ingin manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, di awal penciptaan, Allah memberi roh manusia yang ditempatkan Allah di dalam hati manusia. Tujuannya adalah
agar manusia mampu mengenali dirinya secara utuh. Roh manusia yang berada di dalam hati manusia inilah suatu sarana, alat komunikasi antara manusia dengan Allah. Tetapi iblis, si penggoda, merusak rumah roh ini, yaitu hati manusia. Jembatan hati ini semakin sulit membangun komunikasi dengan Allah. Suara roh manusia ini, suara hati nurani manusia yang murni ini, semakin sayup didengar manusia. Dia tidak akan pernah mati. Bila manusia mati, maka roh manusia ini akan kembali kepada Tuhan, karena dari situlah dia berasal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu manusia memilih jatuh ke dalam dosa. Tetapi tangan pemeliharaan Allah tetap berlanjut. Satu hal yang sangat penting, Allah tidak ingin ciptaannya dipermainkan iblis sesuka hati iblis. Inilah yang membuat Allah berkenan menyelamatkan manusia. Dalam menyelamatkan, Allah juga tidak arogan. Dia tetap memberikan pilihan kepada manusia, mau diselamatkan atau tidak. Mau percaya atas kematian Yesus Kristus di kayu salib atau tidak. Mau mengikut Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang serba ajaib dan tanpa dosa yang pernah hidup di dunia. Semua orang di dunia ini mengakuinya. Mengapa semua orang bisa mengakuinya? Ya, karena di dalam hati tiap orang tetap ada hati nurani, segelap apapun hatinya. Hati nurani merupakan produk roh manusia. Roh manusia berasal dari Allah. Artinya, roh manusia mengenal roh Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib. Dosa sudah dikalahkan. Iblis sudah dilumpuhkan. Yesus Kristus naik ke sorga dan dia mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang juga Allah sendiri. Dengan maksud memperkuat roh manusia yang ada di dalam diri tiap orang, sekaligus mengenalkan Yesus Kristus. Inilah bentuk pemeliharaan Allah yang berkesinambungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Alkitab menyebut produk roh manusia sebagai hati nurani yang murni? Ini hanya berarti suara hati nurani yang murni hanya bisa dihasilkan oleh roh manusia. Roh manusia berada di dalam hati. Iblis adalah roh. Dia tahu mengenai roh manusia ini adalah gambar ilahi di dalam diri manusia. Gambar ilahi yang mampu memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Iblis ingin merusak cahaya ilahi ini dengan menguasai hati manusia. Roh manusia adalah roh milik Allah yang sudah pasti suci. Karena roh manusia ini tetap akan kembali ke Allah bila manusia mati. Roh manusia inilah sarana yang dipakai Allah untuk memeriksa relung hati tiap orang. Bila iblis menguasai hati manusia, maka roh manusia akan terpuruk di pojok hati manusia. Cahaya kemuliaan Allah tidak bisa memancar dengan sempurna. Dan ini seharusnya terlihat dari performa luar manusia berupa aura ilahi. Roh manusia ini terhimpit oleh roh kejahatan, roh kegelapan yang berasal dari iblis. Suara hati nurani terdistorsi oleh suara kejahatan yang juga berasal dari hati. Suara hati nurani yang terdistorsi ini menjadi tidak murni lagi ketika ditangkap oleh otak kita. Otak kita yang salah menginterpretasikan suara hati nurani ini meneruskan ke seluruh anggota tubuh.
bisa kita membayangkan betapa menderitanya roh manusia ini. Dia terhimpit di dalam hati manusia yang penuh dengan roh-roh kejahatan. Dia tidak mampu memancarkan cahaya kemuliaan Allah karena sinarnya terhalang. Penderitaan roh manusia yang milik Allah ini didengar Allah sayup-sayup berupa jeritan pilu. Inilah yang membuat Allah berkenan menyelamatkan roh manusia dari siksaan iblis. Allah menginginkan dengan cemburu roh yang ada di dalam diri kita ini untuk kembali kepada Allah. Apakah ini membuat Allah menjadi gelap mata dan langsung memusnahkan seluruh manusia agar roh manusia kembali kepadanya? Allah kita tidak seperti itu. Allah kita berintegritas. Dia menyelamatkan manusia dengan cara yang elegan. Manusia tetap diberinya pilihan. Luar biasa Allah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, jelaslah sekarang memang manusia diberi Allah, roh manusia yang melahirkan hati nurani yang murni. Inilah yang membuat semua orang dapat berbuat baik. Tetapi Alkitab bersaksi bahwa perbuatan baik tidak akan menyelamatkan. Jalan satu-satunya hanya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Mengapa seperti itu? Dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, maka Yesus Kristus akan mengutus Parakletos, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan bersaksi mengenai Yesus Kristus. Roh Kudus akan membantu roh manusia kita untuk membuang sampah-sampah dari dalam hati kita. Sampah-sampah roh kejahatan, roh kegelapan, keangkuhan hidup, dan terlebih lagi adalah roh antikristus. Roh Allah akan menguduskan, memisahkan roh manusia kita dari semua sampah ini. Sehingga kita dapat hidup menuju ke kesempurnaan yang diinginkan Allah, yaitu sempurna seperti Bapa. Sepanjang kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah sempurna. Di dalam sisa umur yang diberikan Tuhan untuk kita hidup di dunia ini, kita harus setia kepada Yesus Kristus. Inilah jalan menuju ke kesempurnaan. Kesetiaan kita inilah yang dilihat Allah melalui roh manusia kita. Dan dengan kesetiaan kita ini, iman kita yang penuh ini sebagai dasar Yesus Kristus untuk menyempurnakan kita dan menyerahkan kita kepada Bapanya. Sehingga kitab Injil Matius 5 ayat 48 tergenapi. Kita harus sempurna seperti Bapa, baru kita layak masuk ke sorga Allah. Memanglah tidak ada jalan lain. Jadi sangatlah jelas hidup di sorga tidak bisa kita raih dengan timbangan kebaikan dan dosa. Karena dosa tetap ada di dalam diri kita. Jalan satu-satunya hanya menerima Yesus Kristus, agar Yesus Kristus mengutus Roh Kudus untuk membantu roh manusia kita menguduskan hati kita. Dari hati kita yang sudah kudus akan mengalir mata air kehidupan. Itulah kebaikan bagi sesama. Harus kita pahami bahwa kebaikan bukan berfokus pada perbuatan, melainkan buah sebuah aliran dari mata air kehidupan. Di hari penghakiman, roh manusialah yang bersaksi tentang segala kehidupan kita di dunia. Jadi, Allah tidak pernah sembarangan dalam mencipta. Dia tetap menempatkan sebuah cermin rohani di dalam diri manusia. Bila cermin ini sangat bersih, maka manusia berada di dalam suatu kehendak bebas yang baik. Sebaliknya, bila cermin ini rusak, maka manusia tidak akan bisa membuat pilihan-pilihan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan memanglah, seluruh manusia di dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak seorang pun yang tidak berdosa.
Hanya Yesus Kristuslah manusia yang tidak berdosa. Hanya Yesus Kristuslah jalan satu-satunya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami sudah merenungkan sedikit akan firman-Mu. Berkatilah pemahaman kami ini ya Tuhan, agar semakin mengokohkan iman kami dan juga sebagai pencerah bagi setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.